Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin akan Allah SWT. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini kita kembali masih bisa ngaji di bulan Dzulqa'dah. Yang kemarin kita sudah bahas adalah bulan haram, bulan dimana semua amalan kita, ya, baik itu amalan-amalan ibadah mahdhah ataupun amalan ibadah yang umum, ini oleh Allah SWT dilipat gandakan sampai berapa kali lipat. Dan juga kalau kita tidak hati-hati di bulan ini juga, kalau kita beramal keburukan kita pun juga dilipat gandakan. Makanya kita bersyukur kalau kita ini berada dalam keadaan di waktu yang sedang taat. Pada sore hari ini kita melanjutkan bab ya kemarin tentang menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan banyaknya jalan-jalan untuk menempuh kebaikan, sampai hadis yang ini mau menjelang terakhir ya. Hadis yang kemarin terakhir kita bahas itu tentang mencapai ridha Allah dari makanan ya, bahwasanya manusia itu hidup itu ingin diridhoi oleh Allah, menggapai ridha Allah. Dan seseorang kalau sudah diridhoi oleh Allah, maka itu sudah tercapai tujuan dari kehidupannya, yakni ridha Allah. Karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, bahwasanya kita tidak masuk surga ya karena amalan kita ya, tetapi karena adanya belas kasih rahmat Allah. Nah, mendapatkan belas kasih rahmat Allah inilah yang disebut sebagai ridha Allah. Dan bentuk ridha Allah itu surga ya. Dan ternyata di hadis yang terakhir kita pelajari kemarin ya, innallaha la yardha 'anil abdi ayakulal akla. Bahwasanya Allah sungguh ridho kepada hamba yang makan satu makanan, fayah madahu alaiha, kemudian dia memuji Allah atasnya. Au yashroba, atau minum syarbata minuman, fayah madahu alaiha, dan dia bertahmid atau memuji Allah atas makanan tersebut. Jadi sederhana sekali, makan minum kita ridho, ya kita memuji Allah, kemudian Allah ridho di sana, ya selesai tujuan hidup, gitu ya. Nah, hanya saja tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan juga agar ya tahmid kita itu diridhoi oleh Allah. Hadis yang terakhir di bab ini ya, al-khamisu wal isrun, 25. An Abi Musa, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala kulli muslim, atas tiap-tiap muslim itu sedekahun, ada kewajiban sedekah. Qala, berkata, di sini maksudnya sahabat itu bertanya, ara'aita id lam yajid, apa pendapatmu ya Rasulullah apabila tidak mendapati, maksudnya enggak punya untuk disedekahkan. Qala, bersabda Rasul, ya'malu biyadaihi, dia bekerja dengan dua tangannya, fayanfa'u nafsahu, maka dengan bekerja itu dia memberi manfaat nafsahu kepada dirinya, wa tasaddaq, dan dia bersedekah. Jadi kalau nggak punya apa-apa ya kerja dengan dua tangannya. Nah, dengan itu dia memberi manfaat buat dirinya dan juga sedekah. Qala, bertanya ini sahabatnya, ara'aita id lam yastati, ya, in yastati, apa pendapatmu ya Rasulullah jika dia tidak mampu? Kalau tadi yang pertama, kalau nggak punya gimana ya kerja.
Terus gimana ya Rasul kalau nggak mampu? Maksudnya nggak mampu kerja. Qala, bersabda Rasulullah, yu'inu zal hajah al mahluf. Yu'inu, engkau menolong, apa dia menolong zal hajatil malhu, orang yang memiliki hajat untuk ditolong. Maksudnya orang ini kalau dia nggak mampu bekerja, ya sudah bantu-bantu orang yang memiliki keperluan. Jadi ini bentuk sedekah. Bentuk sedekahnya itu bantu orang yang punya keperluan. Qala ara'aita in lam yastati. Ini bertanya lagi. Apa pendapatmu ya Rasulullah? Jika itu pun juga dia nggak mampu. Qala, bersabda Rasulullah, ya'muru bil ma'ruf awil khair. Memerintahkan yang baik atau ya al khair itu juga kebaikan. Jadi kalau menolong nggak bisa ya sudah sekedar merintah saja. Ya. Jadi melakukan kebaikan nggak mampu ya sudah ngomongnya doang gitu ya. Jadi kalau berbuat baiknya nggak mampu, memerintah berbuat baik. Qala, berkata lagi sahabat ini ngejar terus ya. Ara'aita in lam yaf'al. Apa pendapatmu ya Rasul jika dia tidak bisa memperbuat itu? Ya amar ma'ruf pun enggak bisa. Qala, bersabda Rasul, yumsiku anisyar. Dia menahan dari keburukan. Maksudnya menahan dirinya itu dari keburukan. Fa innaha shadaqatun, maka sungguhnya itu adalah sedekah. Maksudnya sedekah untuk dirinya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini level-levelnya sahabat itu ngejar sampai pada titik di mana memang orang itu tidak bisa lagi tidak sedekah. Ya, artinya ini dalam artian sedekah itu memang ternyata diwajibkan. Kalau nggak sedekah orang itu nggak punya nilai jadinya. Gitu. Yang pertama ya sedekah sebagaimana yang diperintahkan ya. Kalau tidak bisa ya bekerja. Kemudian dia memberi manfaat untuk dirinya dengan bekerjanya itu terus sedekah. Kemudian kalau nggak mampu, ya dia menolong orang yang memiliki hajat keperluan. Ya entah ada orang yang naik kendaraan, ya nggak minta ditolong dinaikkan barangnya, ya tolong. Ya kalau sekarang ini ada pekerjaan namanya apa? Porter. Ya, porter, orang yang usung-usung angkat-angkat itu jadi pekerjaan. Kalau di zaman Nabi ini cuma sekedar ya kalau nggak mampu sedekah ya udah nolong orang ya, karena ternyata di balik ngangkat-ngangkat koper barang bawaan ada duitnya. Kalau zaman sekarang, kalau dulu mungkin belum dinilai duit sehingga nolong itu dianggap sedekah karena nggak dibayar gitu ya. Ya kalau porter-porter di stasiun di mana bandara apa itu terus nggak dibayar ya berarti kan hitungannya udah pak nggak usah dibayar, itu kan sedekah gitu ya. Sekarang kan mahal itu sekali ngangkat ngasih berapa gitu ya. Di zaman Nabi bekerja nggak bisa ya sudah kamu nolong orang yang punya keperluan. Kalau nggak bisa juga gitu ya, maka ya namanya nyuruh berbuat baik nggak bisa sekedar nyuruh ya omong doang ya. Omdo pun nggak bisa ya sudah jangan berbuat buruk itu saja ya. Ngomong baik nggak bisa udah diem, nggak usah berbuat buruk, itu merupakan bagian dari sedekah. Yumsiku anisyar fa innaha shadaqatun. Tapi kalau enggak juga, wah ini udah, karena pilihan berikutnya itu kan hanya berbuat jelek ya, ngomong jelek, diem terhadap keburukan. Nah, jadi diem nggak ngapa-ngapain tapi diem dari keburukan, ini juga nggak bagus ya. Jadi yumsiku anisyar itu menahan diri dari keburukan, tapi ada keburukan kok dia diem nggak ngapa-ngapain, itu juga masalah. Nah ini level-level tingkatan sedekah. Ternyata yang terakhir itu malah diletakkan bagi orang yang nggak mampu gitu ya,
Nggak mampu itu setelah ini kalau ini nggak mampu gimana? Setelah ini selain tingkatan. Sama halnya dengan level iman gitu ya. Maka sesungguhnya iman itu eh, di dalam hatinya kalau ada keburukan man ro'al mungkaron itu fal yughayyir maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya. Kalau nggak mampu dengan hatinya. Kalau nggak mampu ya gimana, tidak ada tersisa lagi kalau sudah begitu, hatinya aja nggak mampu nolak gitu kan. Makanya disebut jika nggak mampu dengan hatinya maka itu selemah-lemah iman. Nah itu disebut gitu, setelah itu nggak ada sisa lagi gitu, itu Nabi bersabda gitu. Jadi dengan hati saja enggak gitu kan. Nah itu alternatif. Nah juga dengan ini sedekah ini, kalau nggak mampu gimana ya ini, nggak mampu gimana ya ini. Nah mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk menjalani ini semuanya. Berikutnya bab baru, bab ke-14, babul iktisadi fit ta'ah. Ya, bab iktisad itu bersedang-sedang, bersikap sedang atau bersikap wajar fit ta'ah di dalam ketaatan. Jadi tidak berlebihan tapi juga tidak menyepelekan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Ini surat Thaha, surat ke-20. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma tidaklah anzalna kami menurunkan 'alaika atasmu wahai Muhammad Al-Qur'an ini litashqa agar engkau merasa berat. Ya Al-Qur'an turun bukan untuk memberatkan manusia. Wa qala ta'ala. Dan berfirman Allah Ta'ala, yuridu mau bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullah, Allah menghendaki bikum terhadap kalian al yusra, kemudahan. Wala dan tidak yuridu, dia Allah menghendaki bikum terhadap kalian al usra, kesulitan. Ini surat Al-Baqarah ya, 185 nih setelah menerangkan tentang puasa gitu ya. Nah, dua ayat ini menjelaskan betapa Al-Quran itu setiap ayatnya itu selalu berusaha mempermudah urusan manusia. Kadang-kadang orang melihatnya seperti susah. Ini kok berat ya? Padahal sebenarnya kalau tahu asbabul nuzul, asbabul wurud, ya, dan juga kejadian sebelumnya dari umat-umat terdahulu, maka kita akan baru ngeh bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah upaya dari Allah untuk memberikan kemudahan. Contoh misalnya gini, kalau orang nggak paham kan ketika ada syariat poligami misalnya, wah ini kan susah, perempuan ini begini begitu dan lain sebagainya. Ya karena kita lahir di zaman modern, di mana ketika lahir kebiasaan monogami itu sudah wajar. Kebiasaan monogami sudah wajar, poligami sudah aneh ya. Jadi ketika lihat ada Al-Quran nikahlah 1, 2, 3, 4 itu jadi ini wahid kayak gini dan sebagainya lah. Ini karena lahir telat ya, lahir telat. Tapi kalau dia paham ya, ketika Al-Quran ini turun, situasi zaman tuh kayak apa ya, jadi kalau mau mempelajari tentang itu, dia harus balik lagi ke zaman dulu untuk melihat sebelum Al-Quran turun itu kayak apa orang menjalankan yang namanya nikah ya, nikah orang dulu itu, nikah satu itu nggak ada ya. Semua zaman dan semua bangsa, nikah itu udah sembarangan, 10, 11, 20, 30 raja-raja itu kalau nikah, apalagi raja-raja gitu ya. Orang biasa aja nggak ada aturan. Di satu zaman dan di satu era di mana semua bangsa nikah itu sembarangan, Al-Quran datang ya, terus batasi dari yang unlimited terus dikasih batas cuma 4 ya. Jadi bukan yang tadinya semua bangsa itu monogami misalnya, semua nikah itu cuma 1 dulu itu, terus Al-Quran datang tiba-tiba boleh 4. Nah, ini kan orang keblinger ya. Harus dipahami dulu urutannya. Bangsa-bangsa dulu itu gimana, Romawi, Yunani,
Ya Persia, bangsa-bangsa yang gede-gede itu, kalau nikah itu memperlakukan wanita kayak apa dulu, gitu kan? Bangsa Arab apalagi, gitu ya. Nikah kayak apa aturannya, gitu kan? Nah, setelah paham bangsa-bangsa itu dulu kayak apa, baru kemudian membaca Al-Quran, nikahlah, gitu kan? 1, 2, 3 sampai 4. Tapi kalau mau satu, gitu ya. Perintah satu itu dulu ketika ada ayat ini, nikah satu, gitu ya. Nikah satu, gitu ya. Itu ayat itu dianggap aneh gitu kan, nikah kok satu itu aneh, sehingga Al-Quran itu dianggap aneh. Tapi makanya ada perintah 1, 2 sampai 4. Kenapa? Karena waktu itu udah banyak sahabat yang terlanjur nikah itu 10, 9, ya belasan datang, ya Rasul, saya gimana, istri saya udah terlanjur banyak, sudah kamu pilih yang mana, paling 4 kamu pertahankan, sisanya kamu cerai. Oh, itu pada berbondong-bondong tuh lapor, istrinya banyak. Terus akhirnya mau nggak mau milih hanya sekedar 4. Bukan kisahnya itu orang semuanya nikah satu ya jadi boleh 4 ya. Wah, terus akhirnya seakan-akan Al-Quran itu memerintahkan hawa nafsu apa gini ini. Enggak, itu kan bayangannya orang modern sekarang. Orang modern ini nggak paham. Ya, terutama yang feminis itu nggak paham. Dulu tuh gimana wanita diperlakukan? Karena nggak ada orang berpikiran nikah kok cuma satu, tuh nggak ada. Di aturan itu zaman sekarang baru ada gitu kan. Makanya Toha ma anzala alaikal Quran. Jadi apapun sekarang yang dianggap sebagai aturan yang berat menurut pandangan siapapun, lihat dulu zaman dulu gimana. Ini semacam contoh pernikahannya. Nanti hukuman misalnya mencuri, ya bagaimana orang mencuri diperlakukan dulunya kayak apa gitu ya. Kemudian misalnya hal-hal yang sifatnya hukuman-hukuman di dalam had gitu ya, di dalam Al-Quran itu harus dilihat keseluruhan sejarahnya kayak apa, sehingga Al-Quran ini kan mau dipakai untuk seterusnya sejak diturunkan sampai hari kiamat gitu kan, sehingga orang nantinya bisa melihat secara utuh, bukan aturan yang sifatnya nanti kayak bunyi peraturan yang misalnya denda tilang nggak pakai helm gitu kan, ya kalau itu mesti ngikutin kurs undang-undang lalu lintas tahun berapa gitu kan, denda gitu kan, menurut menurut kurs uang dulu gitu ya, duit didenda 20.000 itu udah gede banget, karena pernah zaman mengalami duit yang tadinya 1.000 jadi Rp1. Gitu. Indonesia pernah alami ya, ini tidak tahu katanya mau diulang lagi gitu ya, dari 1.000 jadi Rp1. Didenda 20.000 itu seperti 20 juta. Nah, tapi kesini 20.000 itu makin kecil, orang didenda 20.000 ya jadi kecil, diubah undang-undangnya jadi 2 juta misalnya. Nah itu bunyinya dirubah deh. Kalau itu kan temporer gitu kan aturan manusia ya, terserah kalau itu oke-oke saja. Tapi Allah menyusun Al-Quran ini di dalamnya ada hukum-hukum itu nanti mau digunakan seterusnya, maka tidak mungkin menggunakan ayat-ayat atau pasal yang berlaku hanya satu waktu ya, berlaku satu waktu itu tidak akan berlaku seperti itu, maka akan dipakai seterusnya, sehingga ketika kita itu mengalami zaman ya, di zaman sekarang mempelajari Al-Quran ini dulu gimana sih, nah kalau pengen paham isinya secara benar, pelajari dulu asbabun nuzulnya, oh dulu begini ya kan, nanti kita akan bisa melihat betapa bijaksananya dan betapa Al-Quran itu penuh hikmah, dan semua yang dijelaskan dan diatur dalam Al-Quran itu adalah untuk kemudahan manusia. Selanjutnya hadis yang pertama ini bab iktisad gitu ya, bab bersikap wajar, bersikap pertengahan dalam hal ibadah. Yang pertama, wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, wa indaha imra'atun, dan di sisinya itu ada seorang perempuan.
Qala, bersabda Rasul, man hadhihi, siapa orang ini? Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, hadhihi fulanah, ini adalah si fulanah. Jadi ada nama orang sebut. Taskuru min sholatiha, dia ini terkenal dengan sholatnya. Qala, bersabda Nabi, mah gitu ya. Mah ini apa namanya? Istilahnya perkataan yang seperti menegur gitu ya. Mah gitu ya. Alaikum bima tutikun. Alaikum wajib atas kalian bima tutikun, dengan apa yang kalian mampu. Allah, maka demi Allah, la yamalullahu hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan sampai kalian bosan. Wa kana ahabuddin ilaihi, dan adalah yang Allah cintai dari agama ini di sisinya itu madawama, apa-apa yang terus menerus sahibuhu, orang yang melakukannya, alaihi, atasnya. Muttafaqun alaih. Wa mah, kata mah itu kalimatu nahyin wa zajrin, kalimat yang menunjukkan nahyin, beliau itu apa namanya, nahi mungkar itu kan mencegah kemungkaran itu. Kalimat yang istilahnya nggak terlalu suka gitu ya, wazajarin. Wa makna la yamalumah, tidaklah bosan Allah itu layak ta'u sawabahu ankum wajaza a'malikum. Ini maksudnya yamalu itu tidak memutus balasan dari kalian, wajaza dan pahala a'malikum dari amal-amal kalian. Jadi Allah itu nggak akan bosan ngasih, nggak akan mutus, udahlah badah terus nggak dikasih pahala, enggak gitu ya. Wa yu'amilukum mu'amalatal mal hatta tamalu fatat ruku, sampai kalian tuh mengamalkan sesuatu gitu ya, sehingga kemudian bosan terus meninggalkan amalan itu. Artinya kalau Allah selama masih dikerjakan amalannya tidak akan bosan ngasih terus pahalanya. Ya enggak akan. Kalau orang kan datang lagi, minta lagi, datang lagi, minta lagi. Pertama dikasih gitu kan. Padahal udah janji misalnya. Ya kalau ada perlu apa-apa kesini ya, gitu ya. Udah janji gitu. Besoknya datang, kasih. Besoknya lagi datang, kasih gitu ya. Sampai kesekian, lama-lama ini orang datang, ya betul sih, saya dulu pernah ngomong kalau ada apa-apa kesini. Ini tiap hari minta, itu orang. Kalau orang itu mesti ada titik di mana terus akhirnya jadi nyesel gitu. Wah, kenapa dulu saya suruh ke sini gitu. Kalau Allah enggak. Ya, kalian butuh, kalian minta, saya kasih. Benar tiap hari minta dikasih sama Allah. Enggak akan bosan. Nah, tentang hadis ini ya, jadi tentang hadis ini menunjukkan bahwasanya satu ketika ini istri beliau membawa orang yang terkenal sholatnya itu apa namanya, sangat mungkin rokaatnya, khusyuknya, apanya terkenal. Pokoknya orang yang terkenal dengan sholatnya. Nah beliau itu seperti mengingkari gitu ya. Udahlah, yang menurut kalian itu harusnya sudah kerjakan, nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu ngoyo gitu ya. Tetapi lakukan yang disukai oleh Allah itu ya sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting terus menerus. Orang terkenal hanya sekedar sholat wajibnya, tapi khusus istiqomah selalu di awal waktu apa ya sudah, itu yang Allah sukai. Kalaupun ada sholat sunnah ya cuma ya apa namanya, mungkin jarang-jarang gitu ya, dalam artian bukan sholat yang ya sampai sekian ratus rakaat apa, tapi ya mungkin sholat rawatib aja ya sudah, itu saja asalkan istiqomah. Allah lebih suka yang begitu. Sedekah misalnya, ada yang sedekah sekian juta, alhamdulillah baik gitu kan, tapi terus habis itu nggak pernah lagi. Nah Allah lebih suka mungkin hanya berapa puluh ribu, berapa ratus, tapi rutin terus dikerjakan. Nah, itu lebih disukai yang seperti itu. Nah itu tidak akan menyebabkan Allah terus bosan ngasih pahala, tidak. Tetapi kalau orang sudah malah bosan sendiri mengamalkan terus berhenti, nah baru pahala itu juga tidak akan diberikan. Bahkan kemarin
kita sudah pelajari tentang adanya orang yang terus beramal sampai satu ketika terhalang karena usia atau karena adanya safar atau halangan yang lain, sehingga amalan itu tidak sempat dilakukan. Itu ternyata pahalanya juga tidak berhenti. Ya, gimana Allah bosan orang yang berhenti beramal karena halangan saja, itu pahalanya tidak berhenti, gitu kan? Itu ibaratnya ada orang yang kaya, terus dah kamu tiap hari kesini ya, nanti pokoknya asalkan mau datang tak kasih 10.000. Ya datang kasih, terus tiba-tiba nggak datang, cuma dapat kabar, kenapa nggak datang? Iya ada halangan, dia sakit gitu kan. Ya udah besok datang gitu kan. Ketika sembuh datang, 3 hari nggak datang, absen, dihitung sama yang ngasih. Kamu kemarin nggak datang kan 3 kali, udah ini 30.000. Yang tiap hari datang itu, betapa orang yang ngasih ini maha pemurah gitu ya. Ini yang ngasih ini pemurah sekali. Nggak datang saja masih itu gara-gara apa? Nggak datangnya itu karena sakit gitu ya. Nah Allah tuh begitu. Yang maha kaya. Biasa sholat dikasih, biasa sholat kasih. Tiba-tiba sakit terus nggak sholat. Tidak lantas kemudian lah kamu berhenti, ya sudah. Enggak, tetap dikasih. Nah, makanya selama masih terus dikerjakan tetap dikasih. Kecuali orang itu memutuskan, loh ini berhenti sekali, 2 kali, ternyata terus mandeknya terus menerus, ya sudah, baru tidak dikasih. Ini maksud dari layak malullah, layak ta'u sawabah, tidak memutus pahalanya. Gitu kan. Kemudian hadis yang kedua, Wan Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang, ya. Rahtin itu 3 orang gitu ya. Salah satu rahtin datang 3 orang ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke rumahnya para istrinya Nabi SAW. Yas'aluna, mereka sama bertanya an ibadatin Nabi, tentang ibadahnya Nabi. Falama ukhbiru, maka ketika mereka dikabari, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka itu merasa amalannya sedikit. Jadi Nabi itu kalau ibadah, Nabi itu ibadah gini. Nah itu falama ukhbiru, ketika dikabari ka'annahum, mereka merasa seakan-akan taqalluha, mereka itu beramal tersedikit. Waqalu, dan mereka berkata, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana posisi kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya, kok kita ini nggak ada apa-apanya ya, Nabi amalannya kayak gitu, di mana posisi kita? Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, padahal Nabi itu telah diampuni baginya dosanya, ya, ma taqaddama, apa yang telah lampau min dzambihi, dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan juga yang akan datang. Nabi ini sudah diampuni dosanya yang lalu, yang akan datang, kok amalannya kayak gitu, gimana kita? Itu 3 orang ini ngomong gitu. Qala ahaduhum, berkata salah seorang dari mereka, ammana, adapun saya, fausallil lail abadan, maka saya akan sholat malam terus menerus. Artinya nggak tidur, pokoknya kalau malam sholat terus. Ya. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, ini kan 3 orang tadi. Yang pertama akan sholat malam terus menerus, tidak akan tidur. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, Wana, sedangkan saya asumudah roh abadan, saya akan puasa terus menerus, wala uftir, dan tidak akan berbuka. Ya maksudnya siangnya akan puasa terus gitu ya, bukan terus siang malam puasa nggak makan ya mati, baru 3 hari selesai. Maksudnya ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat puasa terus tidak berbuka, maksudnya siangnya, ya malamnya bukan. Waqala al-akhar, dan berkata yang lain, wa ana a'tazilun nisa, saya akan menjauhi wanita. Fala, maka tidaklah atazawwaju abadan, saya tidak akan nikah selama-lamanya.
Faja'a Rasulullah SAW, maka datanglah Rasulullah SAW ilaihim kepada mereka bertiga. Faqala, antum kalian ini alladzina qultum kada wa kada, yang pernah mengatakan begini dan begini. Gitu kan, ditanya yang tiga orang. Kalian ini orang yang telah berkata seperti ini dan ini. Gitu. Amma, maka adapun wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la akhsyakum lillah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Yang paling khusyuk kepada Allah, paling takut kepada Allah. Wa atqakum lah, dan saya adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Lakini akan tetapi aku asumu wa uftiru. Aku ini puasa tapi juga berbuka. Jadi ada hari-hari yang beliau puasa, tapi ada juga hari-hari yang beliau tidak puasa. Jadi dilarang puasa terus-menerus, nggak ada ceritanya orang kok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat puasa terus-menerus, nggak ada. Ya, saya orang paling takwa. Yang paling takwa itu justru adalah perilaku di mana ya puasa ya tidak puasa. Bukan puasa terus-menerus menunjukkan ketakwaan. Wa usolli wa arkudu. Dan saya juga sholat dan saya juga tidur. Tidak semalaman suntuk, sholat abadan terus-menerus. Wa tazawwajun nisa, dan saya juga nikah. Tidak satu juga, Nabi nikahnya juga tidak hanya satu istri. Ya, faman rohibaan sunnati falaisa minni. Nah, ini khutbah nikah biasanya baca ini cuma ujungnya doang. Ya. Faman rohibaan sunnati, maka barang siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, maka bukanlah dari golonganku. Ini hadis sahih, gitu, diriwayatkan Imam Bukhari di bab targhib fi nikah, ya, bab hasungan untuk nikah. Makanya para penghulu apa itu kalau baca ayat wa min ayatihi an khalaqal, itu biasanya itu surat Rum gitu ya. Terus kalau hadisnya ini faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak suka pada sunnahku maka bukan dari golongan. Wa atazawajun nisa, ini dari kalimat itu. Saya juga nikah atau menikahi wanita, dan siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan dari golongan. Nah, ini penting untuk dicatat dan diperhatikan. Memang kadang-kadang kalau kita memperhatikan kehidupan Rasulullah, kita jadi minder. Wah, Nabi ini yang ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang saja kok amalannya seperti itu. Jangankan kok kita ya, istri beliau saja itu juga pernah ngobrol, ya Rasul, Anda ini hamba Allah yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, tapi sholat kok kakinya sampai bengkak-bengkak. Nah, itu istri beliau ngomong gitu. Kemudian jawabannya cuma, ya bukankah saya, apa salahnya saya menjadi hamba yang bersyukur gitu ya. Itu jawaban beliau seperti itu. Nah, sehingga istri Nabi ini kan sumber info untuk mendapatkan gambaran kayak apa hariannya Nabi, sehingga tiga orang ini mendatangi rumahnya para istri Nabi untuk dapat info dan dikasih cerita. Nah, begitu dapat cerita, waduh, kita ini nggak ada apa-apanya amalannya gitu ya. Akhirnya yaitu keluar omongan yang ya pokoknya ingin memiliki satu amalan andalan. Ya, salah satunya andalan saya pokoknya sholat malam terus menerus. Yang satu andalan saya puasa terus menerus. Yang satu andalan saya tidak akan nikah. Itu dianggap seakan-akan malah terbaik. Nah, dijawab oleh Nabi, saya orang paling baik, saya orang paling takwa, saya paling takut sama Allah, saya orang paling khusyuk di antara semua manusia, bukan hanya antara semua manusia, di antara semua nabi. Ya. Beliau yang utama, penghulunya para nabi. Nah, itu, tapi ya sholat ya tidur. Sehingga kalau ada orang yang sholatnya berlebihan sampai akhirnya tidak produktif gitu ya, matanya sampai sembab atau apa dan sebagainya, bukan dipuji. Makanya tadi ada perempuan
Ini sholat terkenal sholatnya ya Rasul. Rasul bilang mah gitu. Jawabannya mah gitu. Ini nadanya tuh nada kayak seperti nggak suka gitu ya. Karena tujuannya bukan itu. Sehingga dalam hal amalan ibadah yang sifatnya kita dengan Allah, yaitu secukupnya. Sholat malam oke, tapi ada hak diri kita untuk tidur. Ya, bahkan Nabi itu memfasilitasi kalau memang nggak mampu sholat malam, cukup bacaan. Ya, artinya apa? Nabi itu tidak hanya memperkirakan orang nanti itu susah sholat malam apa dan sebagainya, bahkan sampai ya sudahlah kalian nggak sholat malam pun asalkan baca ini sudah setara. Contoh misalnya kita tidur, sebelum tidur baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilahi mirabbi wal mu'minat, itu disebutkan mencukupi. Nah, ulama menyebutkan salah satu tafsir mencukupi itu adalah cukup meskipun dia tidak bangun malam. Jadi bagi kita yang ini bangun malamnya susah, ya punya kompensasi. Artinya apa? Difasilitasi. Ya, difasilitasi. Ada orang yang bangun malam, cuma sempat melek doang, atau cuma belet pipis, ya apalagi yang sudah usia-usia seperti yang bapak-bapak itu sudah biasanya tetap bangunnya bangun, tapi sholat belum tentu. Nah itu saja Nabi memfasilitasi. Barang siapa yang bangun cuma sekedar melek, ya atau semungkin ya pipis mampu, tapi sholat belum tentu mampu. Pipis kan berdiri ke belakang gitu ya. Tapi mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya. Itu sudah mencukupi. Dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau mampu dia sholat, sholatnya pasti diterima. Jadi cuma sekedar, makanya kalau ya, waduh, badan ngerentek, pegel, nggak sempat bisa sholat berdiri, sudah baca itu aja mencukupi. Mau doa didengar oleh Allah. Itu sehingga malah yang dibenci itu melek terus itu malah dibenci. Yang molor-molor itu malah jadi apa namanya ya, teguran itu Allah tuh biasanya malah negur yang berlebihan, ya, yang berlebihan, yang jalani biasa, bahkan mungkin yang apa namanya ya seakan-akan seperti biasa, itu malah nggak ditegur, malah dianjurkan segitu saja. Tapi kalau mengabaikan juga ditegur. Contoh misalnya ada sholat kecepatan, ditegur sama Allah melalui nabinya. Ada orang sholat apa? Ulangi gitu ya, dilihat nabi, ulangi, kamu belum sholat. Ulangi sampai berapa kali? Tiap sholatnya harus tumak nina. Ya, orang nggak tumak nina, ya disuruh ngulang sholatnya sama nabi. Ya dulu masih ada nabi yang ngawasi. Wah ini nggak benar, ini ulangi. Kita sekarang nggak ada nabi. Ya diri kita yang tahu diri. Jangan sholatnya pukuk ada yang Al-Fatihah satu nafas, yang terawih apa itu yang nggak ada nabi yang negur imam itu, nggak ada. Ya paling ulama banyak yang mengkritisi ini sholat apa nggak benar, ya nggak sah dan lain sebagainya. Ya sekedar ulama. Tapi kalau zaman dulu nabi lihat disuruh ulangi, ya nggak sah. Ini nggak tumanina. Nah demikian juga ini kecepatan ditegur sama nabi. Demikian juga dengan orang yang kelamaan. Ya, ada sahabat nabi yang ngimami panjang sekali sampai akhirnya ada imam yang mundur, ada makmum yang mundur. Yang ditegur siapa? Bukan makmumnya, imamnya ditegur sama nabi. Kesolat kepanjangan juga ditegur gitu ya, sampai makmumnya tuh gerundel gitu ya. Tapi sholat kecepatan juga ditegur. Makanya iktisad itu pertengahan aja udah yang wajar. Sholat malam gitu ya, kalau sholat malam yang tidur molor terus nggak ditegur, tapi dikasih amalan apa? Pengganti yang sepadan. Amalan yang sepadan.
Kemudian juga tentang puasa, ya, jadi misalnya saya pokoknya puasa terus tidak ada. Paling pol yang dibolehkan untuk puasa yang panjang itu puasa Dawud. Dawud itu sehari sehari puasa sehari buka, itu yang paling pol. Nggak ada ini puasa besok juga puasa, besok lagi nggak ada. Ya, satu bulan yang puasa terus menerus itu hanya Ramadan. Bulan lain nggak ada. Ya, bulan lain nggak ada. Nabi tidak menyukai. Walaupun itu amalan ibadahnya juga dengan nikah, gitu ya. Saya pengen fokus ibadah ini begini, saya menjauhi nikah, gitu kan. Nah itu juga nggak disukai oleh Nabi. Nah, kemudian, bagaimana kalau free child, ya, child free, gitu ya, child free. Nikah tapi nggak pengen punya anak, kan sekarang jadi tradisi. Loh, tujuan nikah apa, gitu ya. Tujuan nikah kan banyak, tidak hanya pengen punya anak, kan mencegah dari zina, ini dan lain sebagainya. Ya oke saja. Tapi tidak punya anak itu bertentangan dengan keinginan Nabi ketika orang itu menjalani sunnah nikah. Ya ini apa? Berbanyak-banyak pengikut. Nabi itu seneng nanti pengikutnya banyak, maka kita itu disuruh punya banyak anak. Tapi kok terus child free, nah itu tidak sesuai dengan itu. Tapi apakah dilarang atau tidak, gitu kan? Nah itu perlu pembahasan panjang. Mesti akan ada pembahasan fikihnya. Kalau sampai kemudian pada level tidak meyakini tentang rezeki, gitu ya, kemudian merasa, oh iya, mahal biaya hidup begini begitu, nah ini yang sudah mulai masuk ranah ikut-ikutan menentukan rezeki. Nah itu Allah nggak suka. Jadi kalau keyakinannya masalah rezeki itu ya ulama sepakat untuk memerangi yang model begitu-begitu. Tapi kalau memang misalnya sudah berusaha tapi nggak punya sampai akhirnya menikah itu atau membahayakan itu kalau punya anak nanti akan begini begitu dan sebagainya. Nah itu ada ranah-ranah fikih yang nanti masih ada kelonggaran. Tapi kalau biaya ini begini, negara maju ini per anak aja per kepala nanti begini, saya nggak bisa tidak menyanggupi apa, dan akhirnya nggak punya anak. Ini ranah-ranah yang secara fikih semua sepakat nggak boleh seperti itu, nggak boleh seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas dari baru 2 hadis ya tentang bab iktisad fil ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita akhiri sekian, tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.